Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita membahas tentang cara curhat kepada Allah ketika kita sedang baper. Hal pertama yang perlu kita tahu dan kita belajar yakin adalah Allah itu senang kalau kita curhat kepadanya. Ketika kita sedang curhat kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah lebih pengasih, lebih gampang kasihan kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Jadi kebayang gak teman-teman kalau misalnya kita lagi pengen curhat sama ibu kita atau sama ayah kita ketika kita ada masalah, seberapa nggak teganya orang tua kita untuk membiarkan kita sendiri dalam masalah. Allah lebih nggak tega. Seberapa gampangnya orang tua kita kasihan sehingga akhirnya dia mau berdamai dengan segala kekurangan kita atau mau berdamai dengan kekecewaannya karena sifat kasihannya yang lebih besar daripada marahnya. Sungguh Allah lebih besar sifat kasihan daripada seorang ibu kepada anaknya. Ini hal yang perlu kita tahu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan kemudian ia menghilangkan kesusahan darinya? Ini adalah firman Allah, janji Allah kepada kita saat kita lagi dalam keadaan susah, lagi baper, lagi lemah. Maka Allah mengatakan, Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang akan menjawab orang yang sedang dalam keadaan muttar? Muttar itu dalam keadaan sangat terdesak. Pernah nggak kita ngerasa terdesak banget dengan satu urusan? Terdesak banget dengan sikap orang lain? Merasa sangat terpukul dengan ucapan-ucapan orang lain? Maka amman yujibul muttar. Siapa yang bisa menjawab doa atau memperkenankan harapan orang yang dalam keadaan terdesak seperti itu selain Allah? Jadi Allah itu senang kalau kita meminta kepadanya. Makanya berkali-kali di dalam Al-Quran Allah berjanji untuk memperkenankan doa dan curhat hambanya. Allah mengatakan, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Jadi Allah tuh pengen kita tahu kalau Allah tuh dekat banget sama kita. Sehingga kita nggak perlu mencari Allah susah payah. Kita nggak perlu nelpon Allah lalu di-reject atau nggak nyambung. Kita nggak perlu japri Allah kemudian nggak di-read. Allah itu dekat sekali dengan kita. Bahkan kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya atau urat lehernya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu senang kalau kita lagi ada masalah, lagi sedih, lagi baper, lagi terdesak, kita ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang banget kalau kita curhat kepadanya. Allah senang kalau kita sering-sering berdoa kepadanya. Justru Allah tuh nggak suka kalau kita ada masalah terus kita nggak ngomong sama Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah sama dia. La ta'jizu fid du'a fa innahu la yahlika ma'ad du'a'i had. Janganlah kalian merasa lemah dengan doa. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang celaka ketika dia berdoa. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan atau qada atau takdir kecuali dengan doa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu suka banget kalau kita curhat sama dia. Allah tuh menunggu kita curhat ketika kita ada masalah. Sampai Allah sendiri yang membangunkan hambanya untuk berdoa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan setiap malam Allah turun ke langit dunia. Kebayang nggak? Allah sendiri yang turun menyapa kita. Ibaratnya Allah datang ke rumah kita nanya, wahai hambaku, ada masalah apa? Curhat sama aku.
Allah turun ke langit dunia menyapa kita. Apa kata Allah di langit dunia sepertiga malam terakhir? Hal min dzi hajah? Adakah hambaku yang butuh pertolongan? Allah pengen kita berdoa kepadanya. Dan Allah itu nggak pernah ngecewain hamba yang curhat kepadanya. Jadi kalau kita curhat sama Allah, udah pasti kita akan ditolong oleh Allah. Curhat kepada manusia itu bisa mengurangi kesedihan kita, tetapi nggak selalu bisa ngedapetin solusi. Kalau curhat sama Allah, mungkin kita nggak bisa dengar langsung Allah bicara dengan kita, tapi dalam diam Allah memberi keajaiban dan pertolongan untuk kita. Makanya selain curhat kepada manusia, curhat kepada Allah. Dan curhat kepada Allah itu jauh lebih mudah daripada curhat kepada manusia. Manusia kadang capek dengar curhat kita, tapi Allah enggak. Allah malah senang. Jadi ketika kita curhat sama Allah, Allah tuh lebih senang daripada geng kita yang dengerin curhat kita atau yang lagi dengerin obrolan-obrolan yang seru di antara kita. Nah, Allah lebih suka daripada dia mendengar curhat kita, teman-teman. Kita membaca dalam banyak cerita para anbiya tentang curhat-curhat mereka kepada Allah. Salah satu yang terkenal itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika beliau kehilangan Yusuf alaihissalam, kemudian beliau sakit, beliau larut dalam kesedihan, sampai mata beliau buta karena menangis. Anak-anaknya Yakub bertanya kepada ayah mereka. Kata anak-anaknya, "Wahai ayah, sampaikan kepada kami apa masalah ayah. Curhatlah kepada kami." Apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya hanya akan mengadukan kesusahan dan kesedihan saya kepada Allah. Jadi Nabi Yakub nggak curhat kepada anaknya bahkan. Kenapa? Karena Nabi Yakub nggak mau ngebebanin anak-anaknya. Makanya Nabi Yakub curhat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku hanya kepada Allah. Itu contoh bagaimana Nabi Yakub itu senang curhat kepada Allah. Atau coba misalnya kita renungkan nasihat Nabi SAW kepada ponakan beliau, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Saat Nabi sedang dalam perjalanan dengan Abdullah ibnu Abbas, maka Nabi mengatakan kepada Abdullah, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi juga lagi ngajarin kepada Abdullah Ibnu Abbas untuk kalau curhat, minta tolong, ngadu masalah kita itu ke Allah aja, jangan kepada makhluk. Boleh kepada makhluk seperti ke orang tua, ke pasangan halal, ke teman dekat, tapi jangan sampai itu lebih kita dahulukan daripada Allah. Pokoknya ketika kita ada masalah, Allah dulu yang kita curhatin, baru makhluk. Dan curhat kita kepada Allah sekali lagi adalah jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya bacakan hadis Nabi tentang bagaimana doa itu bisa merubah takdir, bagaimana Allah berjanji tidak akan celaka orang yang berdoa, bahkan Allah marah kalau kita nggak berdoa kepadanya. Terus Nabi juga bilang, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Nggak ada yang lebih istimewa bagi Allah daripada doa. Ini menunjukkan bahwa kalau kita emang butuh pertolongan, ya udah minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, coba teman-teman renungkan curhat Nabi SAW ketika Nabi pulang dari Taif. Kita tahu cerita di Taif, Nabi itu dihina, dicela, diusir, dilempari batu oleh penduduk Taif sampai beliau terluka, bahkan mengeluarkan darah di pelipisnya. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi lagi sedih banget, Nabi lagi terpukul banget, Nabi lagi dalam keadaan sangat lemah. Nabi sembunyi di sebuah kebun kurma, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkaulah aku adukan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku, wa hawani, dan kehinaan diriku, alan nas, di depan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Tuhanku.
Ila man takiluni, kepada siapakah engkau akan menyerahkanku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang jauh yang akan menghinakanku? Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh sedangkan engkau menguasai urusanku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, apapun itu, seandainya engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'uli, akan tetapi maafmu dan kasih sayangmu dialah yang paling aku harapkan. A'udzu binuri wajhika, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Allazi asyraqat bihi dhulumat, cahaya yang menerangi segala kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, cahaya yang dengannya menjadi baik semua urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung agar engkau tidak marah kepadaku dan engkau tidak murka kepadaku. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan engkau ya Allah. Inilah doa Nabi SAW ketika beliau pulang dari Taif dalam keadaan terusir. Beliau curhat panjang kepada Allah. Ada satu kalimat yang bisa kita renungkan di situ, teman-teman. Nabi bilang apa? Ya Allah, kepada siapa engkau akan serahkan aku? Kepada orang jauh yang tidak mengenalku dan akan menghinakanku, atau kepada musuh sedangkan engkau menguasai urusanku? Apapun itu keputusanmu, asal engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli ya Allah. Lihat betapa indahnya curhat Nabi. Ini namanya curhat, teman-teman. Mengadu kepada Allah, mengibah kepada Allah, menyampaikan masalah kita kepada Allah, sehingga muncul rasa kedekatan kita dengan Allah. Inni qarib. Maka saat seperti itulah kita akan melihat Allah terlibat turun tangan dalam menyelesaikan masalah kita. Mudah-mudahan mulai malam ini kita akan lebih tenang, lebih rileks ketika kita sedang curhat sama Allah. Kita sampaikan masalah kita satu persatu kepada Allah. Gak usah sungkan, gak usah canggung sama Allah. Allah itu lebih tahu segala aib kita daripada orang tua kita. Jadi udahlah, kita sampaikan saja segala rahasia kita kepada Allah supaya kita bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.